Perkembangan iptek saat ini jangan membuat kita menjadi manusia yang tidak memiliki integritas. Namun dengan iptek saat ini membuat kita menjadi manusia yang maju dan berguna bagi sesama. Ini adalah inti bahasan kita. Semakin maju perkembangan iptek, manusia semakin lupa dengan dirinya. Yang dimasukkan di sini adalah banyak manusia yang memanfaatkan iptek, tetapi hanya untuk mencari popularitas, pengakuan, dan dibalik itu semua hanyalah fake semata atau kebohongan semata. Belum tentu apa yang dia buat atau post adalah real life dalam hidup, melainkan itu hanyalah kepunyaan orang lain, entah dari toko yang menjual aksesoris dengan nilai yang tinggi maupun barang yang digunakan milik orang lain. Iptek memang berguna saat ini, memudahkan penyampaian informasi, memberi hiburan, dan masih banyak lagi. Jangan sampai karena iptek, kita lupa dengan jati diri kita. Kita harus menjunjung diri kita dengan cara mengambil tindakan jujur pada diri sendiri. Apa yang kita punya, itu yang kita punya. Apa yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan berikan. Sebenarnya makna dari keadilan, kejujuran, kebenaran yang diajarkan Yesus adalah keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Kejujuran adalah berarti tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri dan orang lain. Sedangkan kebenaran adalah melihat dari segi fakta dan apa yang terjadi. Lalu untuk memperjuangkan keadilan, kejujuran, kebenaran itu bagaimana? Sebenarnya keadilan, kejujuran, kebenaran bisa diperoleh kalau kita melakukan sesuai tindakan dan ajaran Tuhan. Seperti contoh, jika kita mendapat nilai yang tidak sesuai harapan, kita harus jujur mengatakannya. Makanya dari itu orang tua atau kan membantu kita supaya tidak mendapat jelek. Itu sama aja sudah termasuk dua kategori, yaitu kejujuran sama keadilan. Sedangkan kebenarannya adalah nilainya memang tidak sesuai harapan. Oke, sekarang kita beralih ke dalam dunia game. Sesuai yang dilansir oleh galamedia-pikiran-rakyat.com, survei yang dilakukan Kaspersky di Indonesia menunjukkan aktivitas anak bermain game melalui perangkat komputer berkurang sejak pandemi virus corona. Menurunnya minat pada game di komputer pribadi dapat dijelaskan oleh meningkatnya kebutuhan dalam penggunaannya untuk kegiatan lain. Misalnya, proses pendidikan lebih mudah diakses melalui komputer pribadi daripada di perangkat seluler. Kita dapat melihat bahwa meskipun anak-anak menghabiskan sebagian besar waktu mereka di rumah, mereka menggunakan komputer dengan bijak dan merasa tidak perlu untuk terjun ke video game. Kata pakar analisis konten di Kaspersky, Anna Larkina, dalam keterangan pers dikutip Sabtu, tanggal 6 Juni 2020. Kaspersky Security Network atau disingkat KSN mengumpulkan data secara anonim dari pengguna Kaspersky SafeKits di sistem operasi Windows dan macOS dan pada Januari hingga Mei tahun ini. Berdasarkan data mereka, aktivitas anak bermain game komputer secara konsisten turun pada Maret hingga Mei di platform Windows dan macOS. Bermain game komputer berjumlah 15,69% dan 15,36% masing-masing untuk Januari dan Februari 2020. Tetapi pada Maret aktivitas tersebut menjadi turun drastis menjadi 13,94% dan kembali turun lagi menjadi 13,28% untuk April, dan pada bulan Mei 2020 menunjukkan terdapat 13,26% anak yang bermain game di komputer. Maka saya akan memperlihatkan grafik diagram batang untuk persentase game pada Januari hingga Mei. Terlihat jelas pada bulan Januari 2020, anak-anak masih banyak menggunakan komputer untuk bermain game. Tetapi pada bulan ke bulan, penggunaan game ini semakin turun-menurun. Dengan kelima bulan tersebut, Januari hingga Mei, rata-rata anak bermain game adalah 14,31%. Lalu kemiringan data dari Januari hingga Februari adalah 15,52%. Untuk yang kemiringan data April hingga Mei, itu ada 13,27%.
Menurut Kaspersky, penurunan bermain game komputer hanya relevan untuk para pengguna platform Windows karena akses ke game untuk platform tersebut lebih banyak dibandingkan sistem macOS. Hai guys, aku Shalom Andian dari kelas 12 IPS 1 nomor presensi 28. Ngomong-ngomong soal revolusi industri 5.0 nih ya, pasti bakal ngomong sama perkembangan iptek kan. Nah, kita sebagai remaja nih ya, yang ngikutin arusnya pasti tahu dong gimana positif negatifnya iptek ke hidup kita, ya nggak nih? Nah, aku mau bahas aja soal positif negatifnya iptek, nggak cuma ke remaja tapi ke semua dari berbagai bidang. Nah, yang pertama yang positif dulu deh, aspek politik ya. Kemajuan iptek itu kayak ngebuat nilai-nilai kayak kebebasan demokrasi sama keterbukaan pengaruh terhadap kemajuan pikiran dan partisipasi bangsa Indonesia. Terus nilai-nilainya tuh bakal jadi alat kontrol yang baik bagi keberlangsungan pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan mampu menerima aspirasi dari masyarakat secara baik. Nah, yang kedua dari aspek politik, dalam sisi dari aspek ekonomi salah guys. Nah, dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesempatan dan devisa kerja, serta dan makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Terus selanjutnya ada aspek sosial budaya, munculnya internet dan gadget yang canggih itu bisa mempermudah seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Nah, ini tuh juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Terus next ada aspek hukum. Nah, kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia atau HAM jadi makin menguat. Nah, untuk sisi negatifnya itu ada yang pertama aspek politik. Dengan berkembangnya iptek, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Untuk aspek ekonominya, dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal, timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, kemungkinan perekonomian negara yang dikuasai pihak asing. Dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator. Nah, terus dari aspek sosial budaya, kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Nah, hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seorang melupakan hubungannya dengan orang lain dan melanggar norma agama. Contohnya, mencuri dengan cara hacking di suatu lembaga keuangan dan sebagainya. Karena jam sekarang teknologi itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, next kita punya aspek hukum. Nah, kemajuan iptek di bidang hukum ini dikhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, ketahanan maupun stabilitas nasional. Nah, banyak banget kan. Tapi semoga aja kita bisa ambil dari positifnya, jangan niru negatifnya. Apalagi nih remaja-remaja cowok ini juga suka main game kan. Boleh kok buat refreshing, tapi jangan keseringan, nanti malah kecanduan. Pokoknya nih ya teman-teman, ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, kalau menurut dari aku, Rahel, kelas IPS 3 absen 24. Jadi kalau menurut aku, teknologi ini berdampak positif tergantung bagaimana individu dalam meminimalisir resiko dan peluang yang muncul di transformasi revolusi industri 4.0 yang terjadi berbeda dengan apa yang dialami manusia sebelumnya. Nah, di sisi lain, negara Jepang menyatakan dunia ini akan memasuki era society 5.0 atau masyarakat 5.0 di mana masyarakat yang berpusat pada manusia atau human-centered yang dikembangkan oleh Jepang. Meskipun Society 5.0 itu menyuguhkan berbagai kemudahan yang akan didapat, namun bukan berarti era ini tidak memiliki efek negatifnya. Efek negatif yang mungkin akan terjadi terletak pada individunya sendiri. Dengan adanya
kemudahan yang diberikan di era Society 5.0, manusia akan semakin malas dalam mengerjakan sesuatu. Manusia akan mengandalkan segala pekerjaannya terhadap teknologi canggih yang tersedia di era ini. Hal seperti itu dapat membuat manusia menjadi ketergantungan terhadap teknologi, khususnya kepada daya dan jaringan. Itu sih kalau menurut aku. Okay, nowadays mobile phones are becoming an extremely popular electronic for people. They are also becoming more technologically sophisticated. Most can take and share pictures and videos and connect to the internet for web surfing. Many teenagers are become cell phones owners, however. It's debatable whether a teenager actually needs a mobile phone, but mostly they will say that a phone was essential to their happiness and social standing. Without a mobile phone, the average teenager is unable to vacation. They can talk to their friends, and life just isn't worth living. One of the reasons of letting a teenager have a mobile phone is because one way of making a teenager do exactly what you want is by using a combination between bribery and blackmail. They will do what you want easily if you offer to put more data on their mobile phone. Second reason is that mobile phone can also be an excellent way of staying in touch with a teenager when they are away from home. Third, my cell phone enabled the teenager to access internet by using this feature. Teenager can often answer the question very quickly and easily. The last, if a teenager has a mobile phone, they can use it to call for help in a sticky situation for some reason. In such condition, having a cell phone handy could be a lifesaver. Instead of having some advantage, letting teenagers have a mobile phone has also some disadvantage. First, cheating can be done more easily by using mobile phones since students can search or text the answer under their desks during tests. Second, mobile phone can be very distracting from some important activities in a child's life such as studying, doing homework, or even crossing the street. Third, sexual content, which can be accessed easily, is also issues for parents to consider before giving a mobile phone for their child. Everything must have its good and bad effect, and mobile phone must too. We need to be wise to use such a sophisticated technology in our lives. As parents, we can set guidelines for our children on when they are able to use their cell phones or give a suitable phone for their age so that we can get more advantage for purchasing a mobile phone for our children. Thank you.